dibaca bahwa yang perlu Anies itu hanya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi. Kan itu sinyal itu. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, itu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Adalah kombinasi pikiran konseptual kalangan kelas menengah dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam. Kacaunya nalar Rocky Gerung, Jokowi dibilang butuh Anies, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Tanpa perencanaan dan terjadwal, Jokowi tiba-tiba mengunjungi lokasi trek Formula E untuk meninjau kesiapan dalam penyelenggaraan Formula E. Anies juga ada di lokasi dan mendampingi Jokowi. Momen foto berdua itu kemudian menjadi sorotan, atau dalam istilah barat, yaitu mixed reaction, atau reaksi beragam. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang protes, ada yang mendukung. Beberapa orang menyebut kehadiran Jokowi mengakhiri polemik cebong kampret. Ada yang bikin analisa kalau itu adalah sinyal Jokowi beri dukungan kepada Anies pada Pilpres 2024. Kejauhan banget ya mikirnya. Ada yang malah membanggakan Anies sampai menebus atap langit. Salah satunya adalah Rocky Gerung yang memberikan opini terkait pertemuan antara Jokowi dan Anies di lokasi venue Formula E. Dalam tanggapannya, Rocky menyebutkan bahwa Jokowi dan Anies membuktikan bahwa presidenlah yang membutuhkan Anies, bukan sebaliknya. Kan yang kemarin itu fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu akhirnya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi, katanya. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam. Maka dia cari semacam tempat persembunyian sementara, katanya. Selain dari itu, menurutnya, Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat yang dibutuhkan oleh Jokowi karena memiliki kriteria-kriteria yang dicari presiden. Anies adalah kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah, dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam, lalu Pak Jokowi menghitung itu. Di dalam diri Anies ada identitas politik luar negeri, karena Anies dianggap proksi sementara politik Amerika tuh, katanya. Jadi Pak Jokowi sebetulnya yang cari perlindungan pada Anies, bukan Anies cari perlindungan pada Pak Jokowi. Saya bacanya begitu karena keadaan itu, maka orang tafsirkan, wah Pak Jokowi artinya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik, kata Rocky. Rocky Gerung kemungkinan masih belum anti minum obat konyol. Memang Jokowi yang sambangi lokasi Formula E, tapi adalah konyol kalau menyebut Jokowi sedang kebelet dan membutuhkan sosok Anies. Sejak kapan Jokowi butuh Anies? Ini adalah lawakan sampah yang tidak bermutu, yang ada malah Anies yang membutuhkan pemerintah pusat. Seringkali ada proyek yang mau diselesaikan, Anies minta dukungan pusat. Bahkan kalau Anies angkat tangan pun, dia yang minta pemerintah pusat yang ambil alih. Contohnya penanganan COVID-19, gak ada sejarahnya hingga saat ini Jokowi sangat butuh Anies. Hanya orang sakit hati dan stres yang berani mengatakan itu dengan pedenya. Jokowi setelah pensiun pun tidak mau masuk ke politik lagi. Jangan samakan dengan Amin Rais yang semakin tua semakin tidak tahu diri dan ambisinya overdosis. Jangan samakan pula dengan Rocky Gerung yang makin tua makin tidak jelas omongannya. Katanya cerdas tapi analisis asal-asalan kayak sekarang ini. Jokowi tinjau trek dibilang lagi butuh Anies. Kalau misalnya Jokowi mau ikut kursus menata kata agar bisa membuai atau mengibuli orang lain, itu baru betul kalau kita sebut Jokowi butuh Anies. Bahkan Jokowi wajib berguru pada Anies. Kalau dalam film Silat Cina, Jokowi harus berlutut di depan Anies, menyerahkan tes sebagai tanda permohonan diangkat jadi muridnya. Jokowi tidak doyan menata kata, Jokowi lebih suka diam atau bicara sekedarnya. Dan kalau sudah tidak tahan, Jokowi langsung mengambil langkah berefek kejut. FPI dibubarkan setelah Jokowi marah karena Rizik DKK bikin ulah yang sangat meresahkan. Keran ekspor minyak goreng di stop sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, sampai-sampai bikin mafia kelimpungan. Ini akibat semua cara tidak bisa mempan lagi, dan banyak oknum yang membuat wibawa pemerintah seolah kayak badut yang bisa disetel sesuka hati. Memangnya Anies mau jadi tempat perlindungan sementara Jokowi? Yang ada malah Anies yang memanfaatkan Jokowi. Sekarang semua sudah tahu bagaimana Anies bermental penakut, sering mangkir rapat dan menghindar dari interpelasi. Setelah paling cepat kalau urusan terima penghargaan. Bagaimana kalau menurut Anda? Berjalan berapa minggu ini belum efektif. Masa saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan KIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas.
Basmi tikus dengan bakar lumbung atau bakar lumbung supaya tikusnya ngacir terbirit-birit. Ditulis oleh Argo Javires dari Sword.com. Mafia minyak goreng itu 11-12 dengan mafia narkoba Pablo Escobar. Siapa Pablo Escobar migrant Indonesia? Tidak usah ditanya, mereka lagi megap-megap sesak napas hampir koit lantaran keran ekspor crude palm oil atau CPO ditutup Presiden Jokowi. Penutupan keran ekspor CPO itu sampai pasokan minyak goreng di dalam negeri benar-benar melimpah ruah dan harganya pun benar-benar murah. Nyaho kan? Kini para mafia dan tikus-tikus berdas yang berkeliaran itu pada blingsatan. Tidak ayal jika mereka kini nangis darah secara berjamaah, meraung-raung dan meratap sampai ke tingkat langit ketujuh. Pesta mulai usai, yang ada kini tinggallah nestapa pilu tak terkira. Saya ingin katakan mampus, tapi tidak boleh. Ya iyalah, oh iya dong, laron-laron di Baskom pun sudah pasti pada heran termehong-mehong. Kok bisa? Negara penghasil minyak sawit terbesar dunia, tapi minyak gorengnya pada langka, mahal pula. Kelangkaan minyak goreng itu jelas-jelas ironis sekali, karena negara kita ini adalah produsen CPO terbesar di dunia. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia tuh ya, sama aja dengan kelangkaan bahan bakar minyak di negara penghasil minyak bumi di dunia, seperti Arab Saudi sana. Apakah itu mungkin? Jelas tidak, sebab negara kita adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun Gapki sepanjang kurun waktu 2022, Indonesia telah mengekspor minyak sebanyak 33,674 juta ton CPO dan produk turunannya plus 2,482 juta ton dalam bentuk CPO dan 25,482 juta ton dalam bentuk olahan CPO. Puluhan juta ton minyak sawit diekspor, lah kok bisa langka di negeri sendiri? Metallica bilang sad but true. Lalu dicari-carilah alasan oleh para Pablo Escobar, made Indonesia yang biadab itu. Seolah-olah kelangkaan minyak goreng di negara kita karena ditimbun para pengusaha kunyuk. Kalau bilang kelangkaan minyak goreng karena ditimbun, pertanyaan saya emangnya seberapa banyak dan seberapa mampu mereka menimbun minyak goreng sedalam dan seluas Danau Toba, timbun Palelu Peyang. Untungnya Presiden Jokowi adalah salah satu sosok pemimpin dunia yang tidak bisa dikerjain begitu saja. Makanya Presiden Jokowi marah besar dan menutup keran ekspor crude palm oil atau CPO yang bikin para mafia itu ternganga karena terkejut luar biasa. Sebab jika keran ekspor itu tidak ditutup sampai matahari terbit dari barat dan terbenam di ufuk timur pun minyak goreng tetap akan langka dan harganya tidak akan bisa turun. Para